Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 27 November 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kelvin dan si Nurus Tonyo alias Yatil datang ke rumah sakit untuk menjenguk Pasha, dan dia juga niatnya akan menurunkan mentalnya Pasha. Di sini malah terjadi pertengkaran antara Dewa sama si Kelvin. Lalu si Kelvin juga diseret dari rumah sakit keluar sama Dewa karena ngomongnya sudah ngelantur. Si Kelvin juga dibikin babak belur oleh Dewa. Terlihat Nala juga dia sangat geram banget kepada si Alia si Hildatel. Lalu Nana juga sambil menunjuk ke mukanya si Alia si Hildatel, "Kamu itu tidak kapok-kapok Alia," kata Nana kepada si Alia si Hildatel. Lalu si Alia si Hildatel juga dia malah melawan, dan dia juga melihat si Kelvin sudah terkapar dia di bawah karena dibikin babak belur oleh Dewa. Tiba-tiba dia akan memburu si Kelvin. Kakinya dia pabelit sama tongkat yang dibawa oleh si Kelvin. Lalu dia juga jatuh dan terkilir kakinya. Di sini si Alia si Hildatel juga dia minta tolong kepada si Kelvin sambil memegang kakinya yang terkilir karena dia pabelit sama tongkat yang dibawa oleh si Kelvin. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia sampai ke kantor Cahaya Nanda, ke kantornya. Tiba-tiba pas di ruang kerjanya Balia tidak ada. Lalu terlihat Pak Fajar juga nanya kepada Bajian, dan Bajian juga mengatakan semuanya dan mengasihkan kunci mobil kepada Pak Fajar karena Balia juga langsung pergi lagi, kata Bajian kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat si Brokokokroni dia didatangin oleh istrinya. "Kita harus membuat perhitungan sama si Alia si Hildatel. Kita harus pergi ke rumahnya si Kelvin. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini," kata si Lipia kepada si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dalam batinnya dia ngomong, "Saya tidak mungkin kalau melawan si Kelvin," kata batinnya si Brokokokroni si Kadal Buntung. Lalu di sisi lain tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu Neratu juga ngomong kepada si Brokokokroni, "Kamu itu jadi laki-laki harus bertanggung jawab, harus membela apa yang dikatakan oleh istri kamu tadi," kata Neratu kepada si Brokokokroni. Lalu si Brokokokroni juga dia ngomong kepada Neratu, "Ya udah nih, saya akan pergi ke rumahnya si Kelvin," kata si Brokokokroni dia juga sambil pergi meninggalkan Neratu. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya si Kelvin, si Alia si Hildatel sama si Kelvin lagi ngobrol. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Singkat cerita si Kelvin juga sama si Alia si Hildatel membukanya. Dia sangat kaget ada si Brokokokroni sama si Lipia. Si Lipia juga langsung ngomong kepada si Alia si Hildatel, dan si Brokokokroni juga langsung masuk ke dalam dan dikejar oleh si Kelvin. Terjadilah si Kelvin juga menghajar si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga langsung nampuyak, dia langsung jatuh kena bangku. Pas dia di bangku dia melihat laptop yang dimana laptop itu untuk melihat CCTV yang dipasang oleh si Kelvin di rumahnya Neratu. Lalu si Brokokokroni juga dia ngomong kepada si Kelvin, "Kamu telah masang CCTV di rumahnya Neratu. Kamu saya akan laporkan ke polisi," kata si Brokokokroni kepada si Kelvin. Lalu singkat cerita di sini juga si Kelvin juga sama si Brokokokroni digendeng, "Kalau kamu tidak mau dilaporkan, kamu harus pura-pura kalah sama saya," kata si Brokokokroni. Singkat cerita di sisi lain di luar di sini Lipia juga di sama si Alia si Hildatel lagi silih cakar di luar sama si Alia si Hildatel mau masuk, dan tiba-tiba si Brokokokroni dia menendang si Kelvin dari dalam rumah. Itu juga cuman acting si Brokokokroni sama si Kelvin. Lalu si Brokokokroni juga dia ngomong kepada si Kelvin sambil menghajar si Kelvin, "Kamu harus ngomong sama si Alia si Hildatel, harus menghapus foto yang sudah diebarkan di media." Lalu si Alia si Hildatel juga dia menelepon suruhan dia yang telah menyebarkan foto-foto si Lipia waktu di geng motor itu. Singkat cerita di sini si Lipia juga langsung melihat HP, dan foto-foto itu juga sudah tidak ada. Dan terlihat si Brokokokroni juga kayak iya aja dia sama si Kelvin, "Kamu jangan macam-macam sama Ronai," kata si Brokokokroni sambil pergi meninggalkan si Kelvin. Terlihat si Brokokokroni sudah pergi sama si Lipia, dan si Alia si Hildatel juga dia ngomong kepada si Kelvin, "Pak Kelvin ini apa-apaan," kata si Alia si Hildatel kepada si Kelvin. "Saya itu terpaksa karena si Brokokokroni telah melihat laptop yang dimana
kita sudah memasang CCTV di rumahnya Neratu, kata si Kelvin kepada si Alia si Leater. Singkat cerita si Brokokroni juga dia ngomong kepada keluarganya, dan di sini Dewa juga ngomong kepada si Brokokroni, kamu itu baru sekali menolong istri kamu sudah diagul-agulin, kata Dewa. Kamu itu harus seterusnya kamu harus membela istri kamu, kata Dewa kepada si Brokokroni. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam, di sini peresmian kantor Nana juga dilaksanakan dan terlihat Mbak Lia juga lagi melantunkan lagu-lagu kesayangannya. Dan di sisi lain Fajar juga dia melihatin mantan istrinya yang lagi menyanyi. Dia dalam batinnya juga dia ngomong, benar-benar dia itu sangat senang kalau disuruh nyanyi, kata batinnya Pak Fajar. Lalu singkat cerita Mbak Lia juga sudah menyanyi, dia turun dari panggung dan digandeng oleh Pak Fajar. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana juga dia menerbangkan balon lampion ke atas, dan di sini juga peresmian kantornya Nana yang baru juga sudah selesai. Dan terlihat di sisi lain Pak Fajar juga melihat lampu lampion yang sudah terbang, dan Pak Fajar tidak sadar bahwa Mbak Lia dia melihatin wajah dirinya. Lalu Mbak Lia juga sambil melihatin wajahnya mantan suaminya, dia juga ngomong dalam batinnya, saya sebenarnya masih cinta kepada kamu mas, kata batinnya Mbak Lia. Tiba-tiba Pak Fajar juga langsung memandang wajahnya Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga sama Pak Fajar semakin dekat hubungannya. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Pasha yang sudah pulang dari rumah sakit, dia mau keluar dan dia mendengar pembeli yang ramai di depan karena Lula sekarang dia dagang pecel untuk menyambung hidupnya sambil menunggu suaminya. Di sini Lula juga sangat ramai pembelinya, dan di sisi lain terlihat di rumahnya si Kevin yang lagi melaksanakan acara 100 harinya Bu Sari. Tiba-tiba foto Bu Sari di luar kebakar karena lampion yang diterbangkan oleh Dewa peresmian kantor Nana dia jatuh di depan rumahnya si Kelvin. Si Kelvin juga sangat geram dan dia juga ngomong kepada si Alia si Leater, gara-gara Dewa acara 100 harinya mama saya hancur berantakan, saya harus membalas dendam kepada Dewa, kata si Kelvin kepada si Alia si Leater. Lalu di sisi lain terlihat acara peresmian kantor Nana juga sudah beres, dan Fajar sama Dewa Nana juga masuk ke kantornya Nana, dan Pak Fajar juga dia melihatin foto ayahnya kepada Nana. Nana juga sangat kaget dan terkejut, dan dia juga ngomong kepada Pak Fajar, kok foto ayah saya ada di bapak, kata Nana kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Nana, karena kamu itu sama Lula adalah adik kandung saja, kata Fajar kepada Nana. Di sini Pak Nana juga mendengar omongan Pak Fajar, dia sangat tidak percaya dan dia juga sangat kaget. Lalu dia juga ingat waktu menemukan selimut bayi di gudangnya rumahnya itu, yaitu yang ada mereknya P. Jangan-jangan inilah kakak saya, kata batinnya Nana. Lalu Nana juga dia sambil melihatin wajahnya Pak Fajar, dan di sisi lain terlihat Dewa juga sangat terkejut dan kaget. Dia sangat tidak percaya bahwa Pak Fajar itu mengaku dia kakaknya Nana. Saya harus mencari tahu apakah benar dan tidaknya, kata batinnya Dewa. Kalau benar ini kakaknya Nana, saya sangat bersalah. Saya sudah menduga yang enggak kepada Pak Fajar, kata batinnya Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini, episode 27 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.